Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Waalaikumsalam Swastiastu, Namo warahmatullahi Buddhaya, wabarakatuh. salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Muji Santosa selaku Direktur CP Muji Santosa Training and Consulting yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Cak Mustafa, narasumber favorit saya juga ini, yang hari ini menjadi narasumber dan saya moderatornya. Salam Ya, sehat, Cak. oke, siap, Ya, makasih. ini ya yang saya hormati juga dari tim Muji Santosa Training and Consulting yang telah berkenan menghadirkan webinar pada kesempatan siang hari ini. Hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema review dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam kelas khusus yang mengikuti webinar pada kesempatan siang hari ini, karena suatu kesempatan yang istimewa, karena di luar masih banyak teman-teman yang mau ikut tapi tidak bisa karena belum bergabung di kelas khusus. Jadi eh, Anda-Anda semua adalah orang-orang yang terpilih untuk mengikuti webinar pada kesempatan sore hari ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang tentang review dokumen persiapan pengadaan, di mana tujuan dari review ini adalah untuk memastikan kesesuaian dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang PBJ. Sebelum kita memasuki pemaparan, saya akan menyampaikan dulu tata tertib yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Yang kedua, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Yang ketiga, peserta yang mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Atau bisa juga dengan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Yang berikut, daftar hadir dengan post-test berupa link yang akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Untuk pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Yang berikut, sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan ini dilaksanakan. Baik, sebelum sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman-teman di di apa di webinar kali ini belum ada yang kenal saya. Saya Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham. Saya dari bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Saya fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli mudah. Yang berikut, saya perkenalkan sedikit dulu, eh, sedikit biodata dari narasumber kita ini, Cak Mustafa. Saya izin, Cak ya. Ya, Untuk, siap, untuk- silakan. jadi Cak Mustafa ini adalah procurement spesialis, master trainer. Jadi Cak Mus ini posisi sebagai pokja pemilihan dari 2015 sampai 2023 sebagai Probity Advisor LKPPRI, fasilitator
RUPL KPPRI juga, ahli muda ketika konstruksi, Master Trainer BNSP, Trainer of Trainer level 4 BNSP, praktisi PDN dan teknik perhitungan TKDN PBJ, serta konsultan manajemen perorangan. Mungkin itu sedikit saja teman-teman, saya perkenalkan narasumber kita di kesempatan siang hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum saya serahkan ke narasumber, saya mau sampaikan ke teman-teman semua, kalau Cak Mus ini adalah narasumber favorit saya karena tahun lalu saja saya mengikuti BIMTEK yang Cak Mus narasumber itu ada 5 kali, Cak. Pertama Oke, itu siap. di Jayapura, setelah itu di Manado, setelah itu di Mataram, setelah itu di Makassar, terakhir yang di Batu, Cak, yang kemarin ya. Oke, siap. Luar biasa, Cak. Ya, Cak. Baik, Oke, untuk siap. mempersingkat waktu, saya serahkan ke Bapak selaku narasumber. Silakan, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dirham yang telah bertugas memandu jalannya webinar atau kelas online, kelas khusus MSTC pada siang atau sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu, salam pengadaan. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Mas Dirham. Beliau adalah sahabat saya dari UKPBJ Kabupaten Mimika, ya Mas Dirham ya. Yang saya hormati pula para guru-guru saya yang hadir di kesempatan siang sore hari ini. Eh, Pada kesempatan siang hari ini, saya akan memaparkan atau ditugasi Pak Muji Santosa untuk menyampaikan paparan materi tentang review dokumen persiapan pengadaan barang jasa. Disclaimer dulu ya Pak Ibu, bukan berarti saya jadi narasumber ini adalah yang paling pintar, bukan ya, tapi sebagai pemapar materi dan pemantik diskusi yang akan kita lakukan pada siang atau sore hari ini. Dan kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mohon izin saya share screen materi. Sudah tampak, Mas Dirham? Belum, Cak. Belum. Nanti kalau ada suara saya ngelek ataupun materinya terlambat, tidak sesuai apa yang saya bahas, tolong diinformasikan ya, Mas Dirham ya. Oh, siap, Cak. Siap, Cak. Sudah tampil, Cak. Sudah full. Sudah tampil ya? Oke, siap. Sudah. Mungkin, Cak. Oke, inilah materi yang akan kita bahas pada siang atau sore hari ini. Ini sekilas tentang saya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Dirham. Di sini ada nomor WA saya, barangkali dibutuhkan untuk berdiskusi, dipersilahkan ya teman-teman ya. Oke, dasar hukum karena kita membahas pekerjaan konstruksi, tentunya tidak terlepas dari dasar hukumnya. Yang pertama tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jakon. Ada PP-nya 22 tahun 2020 yang diubah di tahun 2021 dengan PP 14. Dan tentunya karena membahas pengadaan Perpres nomor 16 tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 yang lalu bahwa kita wajib menggunakan produk-produk dalam negeri pada setiap pengadaan barang jasa kita. Dan tentunya petunjuk teknis atau pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia diatur dengan Perlem 12 tahun 2021. Selanjutnya, karena pekerjaan konstruksi ini tidak terlepas dari penerapan SMKK, maka ada dasar juga, yaitu Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi.
Nah, terus penyusunan biaya, perkiraan biaya pekerjaan konstruksi sebagaimana kita tahu sudah diatur terakhir dengan Permen PUPR 8 tahun 2023 dan petunjuk teknisnya ada di Surat Edaran Dirjen Bina Konstruksi Nomor 68 tahun 2024. Sebagaimana kita tahu ada surat edaran bersama antara Mendagri dan Kepala LKPP di tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan ada juga surat edaran LKPP nomor 8 tahun 2023 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Prinsipnya pada pengadaan barang jasa pemerintah itu wajib menggunakan produk dalam negeri jika memang dapat dipenuhi oleh produk dalam negeri. Oke, karena membahas tentang pekerjaan konstruksi, apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi itu? Yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Maka kalau masuk lingkup ini, maka itu masuk kategori pekerjaan konstruksi. Nah, terkait segmentasi pekerjaan konstruksi yang diatur di Perlem 12 tahun 2021, sudah diatur untuk sampai dengan nilai 15 miliar itu masuk kualifikasi kecil. Jika nilainya di atas 15 miliar sampai 50 miliar, maka masuk kualifikasi menengah. Dan jika di atas 50 miliar, maka sudah masuk segmentasi kualifikasi usaha besar. Nah, review dokumen persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi akan kita bahas. Tujuannya apa sih? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Dirham, yaitu untuk memastikan bahwa dokumen persiapan pengadaan yang telah ditetapkan oleh PPK sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Apa saja yang harus direview? Tentunya yang pertama spesifikasi teknis dan DED yang membahas atau meliputi spek bahan bangunan, spek peralatan konstruksi dan peralatan bangunan, spesifikasi proses atau kegiatan, spesifikasi metode konstruksi atau metode pelaksanaan, spesifikasi jabatan kerja konstruksi, DED dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Dan yang kedua tentunya HPS. Maka teman-teman meminta kepada PPK histori penyusunan HPS-nya terkait harga satuan dasarnya, umur berlakunya HPS juga, volume dan satuan pekerjaan. Dan tidak kalah penting teman-teman yang ini sering lalai ya Pak Rudi Irwanti kebetulan hadir juga, biaya penerapan SMKK yang sering terabaikan atau bisa jadi dianggap tidak begitu penting gitu ya teman-teman, padahal itu wajib gitu. Terus yang selanjutnya rancangan kontrak yang meliputi surat perjanjian, SSKK dan SSUK itu juga harus direview oleh teman-teman Pokja pemilihan. Namanya tahap persiapan pengadaan itu ditetapkan oleh PPK, kita yang melakukan review yaitu Pokja pemilihan. Selanjutnya ketersediaan dokumen anggaran belanja terkait ketersediaan anggarannya dan memastikan anggaran sudah disahkan. Selanjutnya, ID pakai ID, paket RUP, memastikan kode RUP sama dengan paket yang ditenderkan dan memastikan juga paket pekerjaan sudah terumumkan di aplikasi Sirup. Nah, selanjutnya yang harus direview juga terkait waktu penggunaannya, memastikan waktu mulai pemilihan, memastikan waktu penggunaan barang jasanya, artinya ditarik mundur mulai pemanfaatan sampai pelaksanaan kontrak sampai pemilihan. Waktunya memungkinkan apa enggak itu juga harus dibahas dengan PPK. Dan selanjutnya terkait analisis pasar, memastikan kesediaan pelaku usaha dan menentukan metode kualifikasi dan atau metode pembelian penyedia. Dan terakhir yang harus direview juga memastikan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang ditetapkan dalam dokumen RKK apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oke, secara rinci teman-teman, review yang pertama review spesifikasi teknis dan DED. Kita tahu kalau pekerjaan konstruksi itu hanya spesifikasi teknis yang ada. KAK itu hanya untuk pekerjaan konsultansi. Jadi teman-teman Pokja jangan meminta KAK ya teman-teman ya, bahwa pekerjaan konstruksi itu semuanya sudah diuraikan
di dalam dokumen spesifikasi teknis dan DED. Oke, kalau persyaratan teknis yang harus kita review apa saja sih eh, terhadap persyaratan yang ditetapkan oleh PPK? Tentunya yang pertama metode pelaksanaan. Ini khusus untuk pekerjaan dengan kualifikasi usaha besar atau pekerjaan kompleks. Yang kedua personil manajerial. Dan yang ketiga syarat peralatan utama. Dan yang keempat dokumen subkontrak. Ini khusus untuk nilai HPS di atas 25 miliar. Dan terakhir dokumen RKK. Apa boleh PPK mensyaratkan persyaratan lainnya atau yang kita kenal dengan persyaratan tambahan atau penambahan syarat? Ada SE nomor 5 tahun 2022 boleh persyaratan tambahan itu sepanjang diatur dalam undang-undang PP atau Perpres. Jika tidak diatur bagaimana? Harus ada kajian dan justifikasi teknis dari pihak yang berkompeten di bidangnya. Sebagaimana kita tahu di Perlem 12 tahun 2021 di IKP sudah ditegaskan bahwa penambahan syarat itu wajib mendapatkan persetujuan pejabat tinggi Pratama untuk APBD dan pejabat tinggi Pratama Media untuk APBN. Dan persetujuan itu atau justeknya itu dilakukan pada setiap paket pekerjaan, bukan berarti 10 paket dijadikan satu, tapi setiap paket pekerjaan itu diatur di IKP sudah dan selanjutnya tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan, dan ketentuan perundang-undangan. Terus yang tidak kalah penting, penambahan syarat harus juga disertai kriteria evaluasi yang diuraikan secara rinci dan terukur. Bukan hanya nambah syaratnya, bagaimana tata cara evaluasinya itu diuraikan secara rinci dan terukur. Dan terakhir, persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan. Penambahan syarat jangan sampai itu untuk membatasi persaingan usaha, teman-teman. Itu bisa jadi berpotensi bermasalah di kemudian hari karena bisa jadi akan dilaporkan ke KPPU gitu ya. Hati-hati teman-teman ya. Prinsipnya penambahan syarat itu boleh dilakukan untuk Mas Dedap tolong di-unmute, tolong Oh, di-mute ya. siap. Oke. Cak, boleh di unmute, Cak, mikrofonnya. Oke, sudah. Ya, ya, Cak. Lanjut, Cak. Oke, oke. Oke. Sebagaimana kita tahu teman-teman, spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi itu diatur di PP 14 tahun 2021 di pasal 70E teman-teman. Yang pertama mencantumkan lingkup pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan dan dimungkinkan atau dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produk dalam negeri. Artinya boleh menyebutkan merek dan tipe kalau di pekerjaan konstruksi. Semaksimal mungkin juga diupayakan menggunakan SNI. Jangan lupa teman-teman untuk produk-produk yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, contohnya lift dan lain-lain, itu wajib produk ber-SNI. Misalnya helm keselamatan, sepatu keselamatan atau Saptisus kalau menurut istilahnya Bang Rudi Irwanti itu harus produk-produk per-SNI. Metode konstruksi, metode pelaksanaan harus logis, realistis, aman, berkeselamatan dan dapat dilaksanakan. Dan waktu pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan minimal, mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam perusahaan pekerjaan, mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk, selanjutnya mencantumkan kriteria kinerja produk, mencantumkan tata cara pengukuran dan pembayaran, dan mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Itu penting teman-teman di huruf K, jangan lupa bahwa di dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh BPK, di dalamnya harus memuat penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil, sedang, atau besar. Gitu. Oke, dokumen spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi secara garis besar meliputi uraian spesifikasi teknis, keterangan gambar-gambar, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, serta
pengawasan dan evaluasi terhadap RKK dan penerapan SMKK RKK, yaitu Rencana Keselamatan Konstruksi. Nah, sebagaimana diatur di Perlem 12 tahun 2021, sudah diatur di MDP, teman-teman, itu ada di bab 10, spesifikasi teknis dan atau gambar, bahwa spesifikasi bahan bangunan. Ternyata di sana dijelaskan atau ditegaskan pokja pemilihan harus memastikan bahan bangunan konstruksi sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK. Biasanya identifikasinya ada di metode pelaksanaan pekerjaan. Kalau pekerjaan A, metode pelaksanaan seperti apa, bahan-bahan yang digunakan apa saja, personil yang mengerjakan itu siapa saja, ada di sana. Alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan apa saja itu di sana semua. Maka dipastikan sudah teridentifikasi. Terus khusus untuk bahan-bahan berbahaya, itu juga harus dijelaskan bahayanya, cara pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, pengendalian risiko, dan cara pembuangan limbahnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau informasinya bisa diperoleh dari lembar data keselamatan bahan atau material safety data sheet. Oke, selanjutnya sebagaimana kita tahu di Perlem 12 tahun 2021, karena ini pekerjaan konstruksi itu di lampiran 2 di halaman 29 ini Mas Dirham ya. Itu barangkali teman-teman ada yang belum baca, judulnya ada di halaman 28, uraiannya di halaman 29, bahwa ditegaskan di sana review spesifikasi teknis dan DED untuk pembelian penyedia pekerjaan konstruksi untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan DED ini pokja pemilihan tugasnya Pak, teman-teman ya. Judulnya itu review dokumen spesifikasi teknis dan DED oleh pokja pemilihan. Untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan DED telah menggunakan barang jasa yang memiliki satu TKDN, dua SNI. TKDN ini mengacu ke WP TKDN Kemenperin, jadi pastikan bahwa pekerjaan konstruksi sudah menggunakan barang jasa yang ber-TKDN sepanjang dapat dipenuhi. Yang kedua, produk-produk ber-SNI, khususnya barang-barang yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Yang ketiga, produk usaha mikro kecil dan koperasi. Dan yang keempat, produk ramah lingkungan. Dan ditegaskan di sana pula, keempat-empatnya ini pemenuhannya sepanjang tersedia barang-barangnya. Oke. Terus spesifikasi pekerjaan konstruksi, khususnya spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan. Di sana ditegaskan juga, pokja pemilihan harus memastikan setiap jenis alat dan perkakas sesuai hasil yang telah diidentifikasi oleh PPK. Maka teman-teman pastikan syarat-syarat alat dan lain-lain yang dipersyaratkan pada persyarat teknis memang itu dibutuhkan di metode pelaksanaan pekerjaan. Itu sudah teridentifikasi di sana, mengerjakan apa, alat-alat yang dibutuhkan apa saja, gitu ya. Terus alat perkasa yang digunakan harus dipastikan telah diberi sistem pelindungan dan kelengkapan pengamanan dan seterusnya, gitu ya teman-teman. Terus spesifikasi syarat peralatan utama yang diatur di Pelem 12 itu sudah diatur sedemikian rupa teman-teman, bahwa untuk nilai HPS sampai dengan 100 miliar paling banyak mensyaratkan 6 jenis alat dan masing-masing jenis paling banyak 3 unit. Untuk nilai HPS di atas 100 miliar boleh mensyaratkan paling banyak peralatan utama 10 jenis dan masing-masing jenis paling banyak 3 unit. Selanjutnya bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan itu teman-teman boleh milik sendiri, boleh sewa beli, juga boleh sewa. Gitu. Oke, sekarang spesifikasi proses dan kegiatan. Ternyata ditegaskan juga di MDP di bab 10, bab 10 teman-teman. Ternyata terkait spesifikasi proses atau kegiatan, pokja pemilihan yang bersertifikat ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi, kalau memang di antara tim pokja ini tidak ada yang bersertifikat maaf, ahli K3 konstruksi, keselamatan konstruksi maupun petugas keselamatan konstruksi, dengan melibatkan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi harus menilai kesesuaian. Ternyata ditegaskan di sana.
Pokja pemilihan harus menilai kesesuaian identifikasi bahaya dari setiap tahapan kegiatan yang sudah ditetapkan oleh PPK. Maka kalau teman-teman tim Pokja tidak ada yang memiliki sertifikat ahli K3 konstruksi, maka meminta yang memiliki paket pekerjaan ya Mas Dirham ya PPK-nya untuk menghadirkan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksinya. Dan yang kedua nih, setiap proses kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut. Saya ambil poin-poinnya aja Mas Idham ya, karena waktunya kan 45 menit, nanti bisa dibaca selanjutnya. Artinya, setiap Ya. proses itu dipastikan, contohnya kalau mau melakukan pekerjaan plafon, maka APD yang harus digunakan, topi keselamatan, tali keselamatan, itu harus ditegaskan cara penggunaannya dan seterusnya. Oke, Oke, ini contoh. Contoh saja yang saya kutip dari salah satu pekerjaan, contoh akan melakukan suatu pekerjaan. Ini salah satu paket di Jawa Timur ya teman-teman ya. Contohnya akan melakukan pekerjaan pondasi. APD yang digunakan adalah sepatu keselamatan atau safety shoes. Pekerjaan pemasangan plafon, APD yang digunakan topi pelindung dan sabuk pengamanan. Kalau pekerjaan pengecatan dinding dan plafon, APD yang digunakan juga safety helm dan sabuk pengaman itu ya, atau sabuk keselamatan. Artinya hal-hal kayak gini dipastikan ternyata tugasnya teman-teman Pokja ya Mas Dirham ya menurut Perlem 12 itu dipastikan setiap tahapan itu sudah ada spesifikasi proses atau kegiatannya gitu ya. Dan setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melakukan pekerjaan. Ternyata diatur sedemikian rupa. Oke, nah bagaimana spesifikasi metode pelaksanaan? Spesifikasi metode pelaksanaan, teman-teman, analisis keselamatan konstruksi harus dilakukan terhadap setiap metode konstruksi atau metode pelaksanaan dan persyaratan teknis untuk mencegah terjadinya kegagalan konstruksi. Terus yang kedua, metode kerja harus disusun secara logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Artinya metode pelaksanaan atau metode konstruksi, metode kerja yang ditetapkan oleh PPK, logis, realistis, dan dapat dilaksanakan. Oke, dan seterusnya. Itu nanti bisa dibaca teman-teman. Ini contoh spesifikasi metode pelaksanaan. Akan melakukan pekerjaan pengukuran. Dijelaskan sebelum memulai pekerjaan pengukuran harus ngapain. Kegiatan pengukuran diawasi oleh pengguna jasa dan konsultan supervisi. Pengukuran perhitungan dilakukan 2 kali. Hasilnya dari MC0 dan MC100 diperiksa perhitungannya dan seterusnya diuraikan teman. Terus personil yang melaksanakan itu siapa? Seorang tenaga terampil yang memiliki sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat kompetensi kerja kalau sekarang ya teman-teman. Seorang tenaga terampil memiliki sertifikat dan seterusnya. Seorang pembantu juru ukur. Artinya dari sini sudah dianalisa oleh PPK kebutuhan personil-personilnya apa saja. Dan peralatan yang disyaratkan di peralatan teknis teman-teman dipastikan memang di metode pelaksanaan itu dibutuhkan. Contoh kalau pengukuran, maka water pass yang digunakan dan seterusnya. Ada meteran, ada laptop gitu. Artinya persyaratan-persyaratan peralatan utama memang di metode pelaksanaan itu dibutuhkan. Gitu. Karena ada yang Mas Dirham ya, PPK untuk membatasi persaingan, syarat peralatannya dibikin berat gitu. Ya. Ternyata alatnya tidak dibutuhkan sebetulnya di metode pelaksanaan pekerjaan. Nah, maka dipastikan ternyata tugas teman-teman ya itu untuk memastikan. Terus spesifikasi jabatan kerja konstruksi. Di Perlem 12 sudah diatur setiap kegiatan pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga ahli yang mempunyai kompetensi yang disyaratkan. Setiap tenaga harus mempunyai kemampuan untuk melakukan proses manajemen risiko. Dan di sini yang nomor 3 juga, setiap kegiatan atau pekerjaan harus dilakukan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang berkompeten. Dan setiap tenaga ahli dan terampil di bidang K3 konstruksi harus melakukan analisis keselamatan pekerjaan setiap sebelum memulai pekerjaannya. Oke. Oke. Bagaimana dengan persyaratan personil manajerial yang diatur di Perlem 12 tahun 2021 yang boleh disyaratkan oleh PPK?
Untuk kualifikasi kecil, hanya boleh mensyaratkan dua jabatan, yaitu personil pelaksana dan petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan. Yang poin B disesuaikan dengan tingkat risikonya. Nggih. Terus yang untuk kualifikasi menengah besar, ada 4 jabatan, yaitu manajer pelaksana, manajer teknik, manajer keuangan, dan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Kalau kecil, petugas keselamatan konstruksi. Kalau itu risikonya kecil. Terus jumlah personil, teman-teman. Disyaratkan untuk masing-masing jabatan hanya 1 orang. Untuk HPS di atas 50 miliar, manajer teknik yang di huruf B boleh disyaratkan tapi maksimal 2 personil, tidak boleh lebih. Jika di atas 100 miliar, manajer teknik yang disyaratkan maksimal 3 personil. Nah, khusus terkait sertifikat kompetensi kerja, untuk kualifikasi kecil tidak mensyaratkan jenjang ahli kecuali ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi disesuaikan dengan tingkat risikonya. Nanti terkait risiko keselamatan konstruksi, nanti di slide berikutnya sudah diatur di Permen PUPR 10 tahun 2021. Kualifikasi usaha menengah dan besar tidak mensyaratkan jenjang terampil. Oke. Terus bagaimana syarat pengalaman personil manajerial menurut Perlem 12 tahun 2021 untuk kualifikasi kecil HPS dengan sampai 15 miliar, paling lama pengalaman yang boleh disyaratkan 2 tahun. Kalau di atas 15 miliar sampai 50 miliar, pengalaman yang boleh disyaratkan paling lama 4 tahun. Dan jika kualifikasinya besar HPS-nya di atas 50 M sampai 100 miliar, maka paling lama 5 tahun dan HPS di atas 100 miliar. Pengalaman yang boleh disyaratkan, mohon maaf ini salah nggih, salah ketik saya Mas Direm ya. Pengalaman yang boleh disyaratkan paling lama 8 tahun ya. Disclaimer ini salah ketik saya yang besar di atas 100 miliar. Mohon maaf sambil ngantuk-ngantuk kan habis sahur ngerjakannya ya Mas Dirham ya. Ya, ya. Oke. Syarat sertifikat personil manajerial. Setiap personil hanya disyaratkan 1 kompetensi kerja, tidak boleh lebih dari 1. Nah, khusus untuk sertifikat ahli keselamatan K3 konstruksi, ahli keselamatan konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan salah satu lembaga profesi atau instansi berwenang, karena kita tahu terkait K3 konstruksi itu ada 3, yaitu satu LSP BNSP, yang kedua Kementerian Ketenagakerjaan, yang ini yang di nomor 2, dan yang ketiga yaitu yang PUPR. Gitu, ya. Maka khusus ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi boleh ketiga-tiganya, gitu, ya, yang ditawarkan oleh peserta. Nah, khusus personil K3 konstruksi terkait pengalamannya untuk risiko kecil hanya petugas keselamatan konstruksi tanpa pengalaman. Kalau risiko sedang kita tahu ahli muda K3 konstruksi pengalaman 3 tahun atau ahli madya 0 tahun, sedangkan untuk risiko besar ahli madya K3 3 tahun dan atau ahli ahli utama pengalaman 0 tahun. Nah, terkait penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan Permen PUPR 10 tahun 2021 itu, maka di sana sudah tetapkan ternyata gedung 1 lantai sampai 2 lantai itu kecil risikonya, tidak boleh lebih dari itu, gitu. Oke, kalau gambar-gambar teman-teman mulai gambar peta lokasinya, layoutnya, potongan memanjang, potongan melingkar, dan detail-detail lokasi. Nah, terkait penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi bagaimana? Mengacu pada dokumen pekerjaan konsultan konstruksi perancangan. Kita tahu salah satu output yang harus dihasilkan oleh konsultan perancangan yaitu menyusun rancangan konseptual SMKK yang di dalamnya ada penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi dan atau berkonsultasi dengan ahli K3, misal dilakukan secara swakelola, gitu. Maka ya berkonsultasi dengan ahli K3 konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Oke, terkait penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi, teman-teman, ternyata di Permen PUPR 10 tahun 2021 di lampiran C atau di part 12 itu sudah diatur, teman-teman. Part 11 kalau tidak salah. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di tabel ini itu masuk kualifikasi usaha besar dan ditegaskan di sana untuk pekerjaan konstruksi dengan risiko keselamatan konstruksi
yang sudah ditetapkan pada tabel di bawah tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Maka contohnya jembatan, kalau bahannya beton, jembatan berasal dari beton, bentangnya lebih dari atau sama dengan 45 meter, itu masuk risiko besar dan seterusnya. Itu jalan, misal, ya, pekerjaan jalan raya, bentar ya, masih dalam ketutupan anunya itu. Oke, misalkan jalan raya dengan medan datar LHR kurang dari 110.000 kendaraan lalu lintas, lupa lupa saya LHR istilahnya, Mas. Intinya itu lalu lintas itu ya. Lalu lintas harian rata-rata, Cak. Ya, lalu lintas harian rata-rata. Makasih diinformasikan. Kalau lalu lintas harian rata-rata itu sampai dengan 110.000 kendaraan, itu maka masuk risiko besar. Ternyata sudah tahuan. Bagaimana kalau pekerjaan gedung seperti yang sering ada di kantor kita ya, Mas Dirham ya? Contoh, Mbak Bu, yang gedung, maka kalau gedungnya itu hanya sampai 2 lantai, itu sudah ditetapkan risiko kecil. Kalau sampai dengan 5 lantai, itu risiko sedang. Jika gedungnya di atas 5 lantai, risikonya besar, maka tidak diperlukan lagi perhitungan penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi oleh konsultan perancangnya. Tinggal ditetapkan saja berdasarkan Permen PUPR 10. Nanti yang pekerjaan lain bisa dibaca ya, Mas Dirham ya. Selama ini kan kadang gedung 2 lantai, PPK menetapkannya sedang kan gitu ya, Mas Dirham ya. Supaya syaratnya personilnya ahli kan itu ya. Padahal kalau hanya 2 lantai, itu kecil gitu risikonya. Oke, ini contoh saja, ini pekerjaan real ya teman-teman ya. Pekerjaan di Malang sana, teman-teman, kebetulan waktu itu saya pendamping kontrak yang ditugaskan LKPP. Pekerjaan itu karena memang 1 lantai kecil yang ditetapkan oleh konsultan perancangnya. Dia tidak perlu menghitung tingkat kekerapan, perkalian kekerapan dan keparahan. Tinggal kutip saja Permen PUPR 10 tahun 2021. Oke, syarat dokumen RKK. Kita tahu ada 5 elemen, teman-teman. Elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja, perencanaan keselamatan konstruksi, elemen 3 dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi, dan evaluasi kinerja keselamatan konstruksi. PPK di dalam dokumen spesifikasi teknis harus melampirkan dokumen RKK yang lengkap, kan itu ya Mas Dirham ya, yang mulai elemen 1 sampai dengan elemen 5. Yang diisi hanya elemen 2, perencanaan keselamatan konstruksi. Contohnya seperti ini. Nih, di pekerjaan ini salah satu yang saya kutip dari salah satu pekerjaan konstruksi. Pekerjaan yang memiliki identifikasi bahaya paling besar ternyata pekerjaan ACP. Bahayanya apa? Jatuh dari ketinggian. PPK di sana dikasihkan PPK mengisi kolom 1, 2, 3. Kolom 4 sampai kolom 15 itu diisi oleh peserta tender atau penyedia. Dan kolom 16 itu tidak wajib diisi. Artinya dokumen RKK itu harus dilampirkan oleh PPK yang diisi hanya elemen keselamatan perencanaan keselamatan konstruksinya di tabel B. Jadi yang saya kotai biru ini ya teman-teman ya. Oke, bagaimana penggunaan syarat produksi dalam negeri? Kita tahu ada Inpres nomor 2 tahun 2022 merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan pengadaan barang jasa pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan TKDN plus BMP minimal 40%, dan mencantumkan syarat wajib. Maka di dokumen spesifikasi teknis disebutkan bahwa ini wajib PDN gitu ya. Wajib menggunakan produk dalam negeri dan kita tahu diatur di Perpres 12 tahun 2021 di pasal 67 untuk pengadaan barang jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar maka memberikan preferensi harga. Oke. Ada SLKPP nomor 8 tahun 2023 tentang implementasi penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang jasa. Di sana diatur ada 4 level ya teman-teman. Ya. Jika sudah terdapat PDN dengan penjumlahan TKDN plus BMP minimal 40%, maka wajib menggunakan PDN ber-TKDN paling sedikit 25%. Terus dan seterusnya, ya. Kalau tidak bisa poin A, maka TKDN paling sedikit 25%.
Kalau itu juga tidak bisa dilakukan, maka menggunakan PDN yang memiliki TKDN kurang dari 25%. Kalau itu juga tidak bisa digunakan pada pekerjaan konstruksi kita, maka menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan oleh pelaku usaha. Benar bahwa ini produk ini adalah betul-betul PDN. Itu ada contohnya di halaman terakhir di Surat Edaran LKPP nomor 8 tahun 2023 sudah ada contoh format. Nah, oke, ini contoh saja bahwa di pekerjaan konstruksi dipastikan kan tadi tugas Pokja ya Mas ya untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis dan DED telah menggunakan barang jasa yang memiliki TKDN. Dipastikan ini contoh saja teman-teman ya. Semennya misal ya merek semennya merek A, PDN, TKDN sekian persen atau merek B, TKPDN, TKDN sekian persen. Bata merah karena tidak ada yang ber-TKDN maka hanya PDN statusnya. Kusen misalnya aluminium coklat itu PDN nilai TKDN sekian persen atau minimal 25% kalau itu memberlakukan preferensi harga. Oke, menurut SC nomor 8 tahun 2023, teman-teman, ternyata PPK melalui konsultan perencana atau konsultan perancang itu harus menghitung nilai komponen dalam negeri pada pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan dan mencantumkan tagging PDN dalam spesifikasi teknis dan RUP-nya. Oke, kita tahu ada Kep NPUPR nomor 602 tahun 2023 tentang batas minimum TKDN. Kita tahu di klausul 3, teman-teman, yang klausul ketiga itu digunakan untuk APBN, tapi di klausul ke-8 itu batas minimal TKDN ini dapat digunakan sebagai acuan penentuan batas minimum TKDN pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi di kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Artinya, batas minimum TKDN ini bisa digunakan di KLPD, termasuk di pemerintah daerah tempat kita. Contohnya pekerjaan pembangunan bendungan, itu TKDN minimal 60%, dan yang paling banyak kan pekerjaan gedung ya Mas Dirham di kantor kita. Maka di poin yang khusus Cipta Karya, nomor 10, penataan, pembangunan, dan rehabilitasi bangunan, gedung, dan kawasan, nilai TKDN minimal 45%. Kalau jasa konsultan, minimal 60%. Kenapa kok 60%? Karena personil ya Mas Dirham ya pada saat PPK menyusun HPS, personil itu adalah minimal 60% dari nilai HPS. Tapi kalau non personil kan paling banyak 40%. Maka TKDN karena kebanyakan pekerjanya atau tenaga ahlinya dari dalam negeri termasuk tenaga pendukung, maka ya 100%. 100% dari nilai nilai tenaga jumlah personilnya ya teman-teman kalau dari paketnya ketemulah 60%. Review HPS kita tahu teman-teman sesuai Pelem 12 tahun 2021 HPS itu dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya bukan asal-asalan ya Mas Dirham ya. Harus ada datanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa kok jatuhnya sekian? Ini harga satuannya, ini data pendukungnya gitu ya. Nilai PS bersifat tidak rahasia, rinciannya yang bersifat rahasia. Ini nanti bisa dibaca nih. HPS itu teman-teman untuk menilai kewajaran harga penawaran juga sebagai dasar menetapkan nilai jaminan pelaksanaan jika atau bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% HPS. Oke, yang tidak usah saya baca yang dikecualikan. Terus berapa sih umur HPS? 28 hari kerja. Dipastikan HPS-nya teman-teman bertanggal gitu ya. Artinya apakah masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran jika itu pasca dan apakah masih berlaku sampai batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi jika prosesnya dengan prakualifikasi. Review HPS ternyata ditegaskan di sana di Pelem 12 tahun 2021 Pokja pemilihan juga memeriksa pemenuhan perhitungan kewajiban perpajakan, cukai, asuransi, SMKK, atau biaya lain yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Review HPS-nya juga untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan spesifikasi teknis dan DED. Review HPS dapat dilakukan menggunakan RAP yang telah disusun pada data perencanaan, data atau informasi pasar terkini.
dengan cara membandingkan pekerjaan sama pada paket yang berbeda. Di Pelem 12 tahun 2021 sudah ditegaskan. Oke, kita tahu per tanggal 30 Agustus 2023 bahwa PUPR telah menerbitkan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 dari petunjuk atau pedoman penyusunan perkiraan biaya untuk pekerjaan konstruksi bidang PUPR. Dengan berlakunya Permen PUPR 8 tahun 2023, maka Permen PUPR 1 tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi. Terus bagaimana biaya tidak langsung? Biaya tidak langsung itu ditetapkan, teman-teman. Besaran biaya tidak langsung yang meliputi biaya umum dan keuntungan dihitung sebesar 10% hingga 15% dari biaya langsungnya. Gitu, nggih. Kenapa sih kok nggak boleh kurang dari 10%? Ternyata beban overhead itu banyak banget gitu ya Mas Dirham ya. Ada di Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 di lampiran halaman 115 ditegaskan seperti ini. Biaya overhead itu meliputi biaya kantor pusat, biaya upah pegawai kantor, dan seterusnya. Biaya manajemen bunga bank itu termasuk biaya overhead. Biaya pelatihan di luar SMKK, biaya akuntansi, dan seterusnya. Yang huruf Cak, C, ini, biaya, ya kurang Cak, berapa ini, menit? Cak, 10 menit lagi, Cak. Oke, ngebut lagi ya. Terus biaya asuransi di luar SMKK. Nah, ternyata teman-teman, di O, biaya perbaikan dan penanganan dampak kecelakaan konstruksi untuk pekerjaan yang tidak menggunakan construction all risk itu masuk di biaya overhead. Maka dalam hal terjadi kecelakaan, teman-teman, dalam hal terjadi kecelakaan konstruksi, maka biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi menjadi bagian dari biaya umum. Kenapa sih kok tidak boleh kurang dari 10% ya Mas Direm? Ternyata beban biaya overhead sebanyak ini. Ini saya kutip dari halaman lampiran PUP 8 tahun 2023 halaman 115 ya teman-teman. Oke. Penentuan harga satuan dasar tenaga kerja tidak boleh lepas dari ketentuan tentang UMK. Kita tahu ada UMK ya teman-teman, kecuali bagi daerah yang tidak memperlakukan UMK kayak Jakarta itu yang ada hanya UMP. Itu tidak boleh kurang dari UMK. Bagaimana dengan pekerja pekerja yang lain, kan ada pekerja tukang, kepala tukang mandor ya Mas Dirham ya. Pekerja itu tidak boleh kurang dari UMK. Bagaimana di atasnya? Bisa dari Badan Pusat Statistik, juga hasil survei dan seterusnya. Oke. Nah, ternyata di pasal 22-nya itu diatur bahwa analisis biaya penerapan SMKK merupakan biaya tersendiri dan bukan bagian dari BMU. Maka pastikan teman-teman Pokja, HPS dan PPK itu untuk penerapan SMKK sudah muncul sebagai item tersendiri. Gitu, nggih. Nah, kita tahu ya Mas Dirham ya bahwa di halaman kalau tidak salah di lampiran halaman 15 ini, Permen PUPR 8 itu diatur bahwa untuk pekerjaan konstruksi teman-teman UMK sebulan itu dibagi 25. Tapi kalau harga satuan dasarnya itu per jam bukan dibagi 8 jam, ternyata dibagi 7 gitu nggih. Ini barangkali teman-teman ada yang masih dibagi 8 atau masih dibagi 30 ya Mas Iram ya. Ternyata dibagi 25. Oke, penetapan HPS itu teman-teman PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan. HPS yang sah adalah yang sudah ditandatangani oleh PPK. Maka pada saat rapat review teman-teman Pokja baik itu melalui online ataupun offline, pastikan PPK menampilkan dokumen rincian HPS ya Mas Dirham ya, karena HPS itu kan sudah diisi oleh PPK di rapnya di apa SPSE. Pastikan minta menampilkan rincian HPS, dasar-dasar penentuan satuan kerja dan lain-lain teman-teman. PPK menetapkan HPS dengan menandatangani, gitu ya. Ternyata harus ditandatangani. Masa berlaku sudah kita bahas tadi 28 hari kerja. Bagaimana dengan biaya penerapan SMKK? Diatur di Permen PUPR 10 tahun 2021 di pasal 40 ayat 1 teman-teman, meliputi 9 komponen mulai penyiapan RKK, sosialisasi, APK dan APD, asuransi dan perizinan, personil K3 konstruksi, fasilitas sarana prasarana alat kesehatan, rambu-rambu yang diperlukan, konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi dan kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko. Nah, jika risikonya kecil, ternyata ditegaskan di pasal 40 ayat 2 itu tidak wajib gitu nggih. Oke.
di klausul SSKK, SSUK, ternyata teman-teman di klausul 53 terkait pelindungan tenaga kerja ya Mas Dirham, karena masih banyak ya eh, biaya SMKK itu ternyata asuransi BPJS ternyata ditegaskan di klausul 53 di SSUK, penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya pada program BPJS serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS sesuai ketentuan perundang-undangan yang diatur di perundang-undangan di PP 44 tahun 2015, ada Perpres 103 dan ada Permenaker nomor 5 tahun 2021. Oke. Nah, terus di SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 68 tahun 2024, teman-teman, ternyata biaya asuransi yang ada di sana itu adalah tidak terbatas pada construction all risk ya, teman-teman. Yang dimaksud tidak terbatas nanti saya tampilkan di slide berikutnya. Terus sebagaimana yang disyaratkan pekerjaan itu sendiri, jadi KAR itu mencakup pekerjaan itu sendiri dan asuransi pihak ketiga, sebagaimana diatur di SSUK. Maka di SSUK diatur di klausul 53, meliputi seluruh biaya dampak kecelakaan. Selain asuransi BPJS dan ketenagakerjaan, maka di SMKK itu ditegaskan selain biaya asuransi BPJS dan ketenagakerjaan. Gitu, ya. Nah, ini di SEDIjen nomor 68 juga ditegaskan berapa sih yang harus dianggarkan untuk construction all risk itu di HPS yang PPK minimal 0,1% dari nilai pekerjaan yang diasuransikan. Dan ditegaskan di halaman berikutnya, jika risiko keselamatan konstruksinya kecil, komponen asuransi itu tidak wajib ternyata teman-teman. Jadi tidak wajib ada asuransinya. Itu nggih. Ini di Permen PUPR tadi yang tidak terbatas. Apa sih biaya asuransi dan perizinan yang ada di SMKK? Construction all risk, asuransi pengiriman peralatan, dan uji riksa peralatan. Kita tahu kalau pesawat angkat-angkut di Permenaker sudah ditegaskan. Kalau umur baru, alat baru sampai 2 tahun tidak wajib diuji riksa oleh tenaga fungsional pengawas atau dinas tenaga kerja setempat. Tapi kalau umurnya sudah lebih dari 2 tahun, setiap tahun harus ada di pengujian dan pemeriksaan yang kita kenal dengan SILO ya Mas Dirham ya, surat izin layak operasi. Bagaimana review rancangan kontrak? Bentar lagi ya Mas Dirham ya, hampir selesai kok. Ternyata Sip. di MDP kita, di IKP, ditegaskan di klausul 44.4 teman-teman. Kenapa sih kalau rancangan kontrak kalau menurut suhu kita Pak Miji Santosa harus paripurna? Ternyata di sana ditegaskan pejabat penanda tanganan kontrak dan penyedia tidak diperkenakan mengubah substansi dokumen pemilihan sampai dengan penandatanganan kontrak kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas akhir tahun anggaran. Maka harus paripurna rancangan kontrak itu. Karena masih ada yang copy paste ya Mas Dirham ya, dicek kembali teman-teman. Karena saya pernah waktu jadi pendamping kontrak, paketnya 25 miliar Mas Dirham. Ternyata rancangan kontraknya itu pengadaan barang Mas Dirham. Kan aneh ya. Berarti kan ini bagaimana ya review pokjanya karena pada saat pendampingan itu mulai apa namanya mereview ya, mulai finalisasi kontrak. Loh bagaimana Pokja kemarin apa enggak mereview ya rancangan kontrak? Ternyata barang loh Mas Diram. Kan jauh berbeda dengan rancangan kontrak pekerjaan konstruksi. Review rancangan kontrak ya meliputi naskah perjanjian sampai ketentuan penyesuaian harga. Apa saja sih yang harus dipastikan? Yang pertama, teman-teman, harus memantar ketutupan anunya Zoom itu, Mas Dirham. Oke, yang pertama harus memastikan jenis kontrak. Jenis kontraknya, lumsum, harga satuan atau gabungan. Terus memastikan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, PDN ber-TKDN. Dan yang ketiga, memastikan besaran ini copy paste saya salah ini ya Mas Dirham ya, yang di kotak urut kedua ini harusnya jika terdapat PDN dengan penjualan TKDN plus BMP minimal 40% maka wajib menggunakan PDN ber-TKDN minimal 25. Salah ketik, mohon izin saya. Terus memastikan besaran denda dan cara denda pekerjaan, apakah dari harga kontrak atau dari nilai bagian kontrak harus dipastikan. Gitu, nggih. Terus memastikan pemberian uang muka, diberikan uang muka atau tidak. Jika tidak diberikan uang muka, maka berapa? Jika akan diberikan, maka berapa maksimalnya.
memastikan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, karena pengalaman saya sebagai Pokja, Mas Dirham, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang di metode pelaksanaan dengan yang ada di SSKK, dengan ada yang di surat perjanjian itu beda-beda, Mas Dirham, gitu ya. Berarti kan copy paste dari pekerjaan lain. Terus memastikan juga cara pembayarannya, termin, bulanan, atau sekaligus. Terus tentang subkontrak, kita tahu subkontrak jika nilai P-nya di atas 25 miliar itu wajib. Terus memastikan juga penyelesaian kontraknya, apakah melalui pengadilan, BANI, LKPP, atau yang lainnya, atau Dewan Sengketa Kontrak. Maka saran kita ya Mas Dirham ya, ya lewat LKPP kan gitu ya. Prosesnya gratis, terus tidak berbayar lah ya, dan cepat prosesnya. Itu ya. Terus memastikan masa pemeliharaan, dan yang terakhir memastikan semua jaminan-jaminan yang diperlukan dalam kontrak pekerjaan konstruksi. Bentar, oke. Dan uang muka, sebagaimana kita tahu di Perlem 12 itu ternyata uang muka dapat diberikan, artinya tidak wajib ya teman-teman ya. Klausulnya dapat diberikan, maka tergantung justifikasi PPK ya Mas Dirham ya, apakah diberikan atau tidak. Jika diberikan untuk kualifikasi kecil maksimal 30%, jika non kecil maksimal 20%, jika kontrak tahun jamak maksimal 15%. Nah, bagaimana pekerjaan subkontrak? Terakhir ya Mas Dirham ya, ini slide terakhir. Belum sih, satu lembar lagi. Di Pelem 12 tahun 2021 untuk nilai di atas 25 miliar, wajib mensubkontrakkan pekerjaan spesialis pada pekerjaan utama kepada penyedia jasa spesialis. Terus syaratnya sesuai dengan subklasifikasi, bukan syarat pemilihan subklasifikasinya, tapi syarat berkontrak, teman-teman. Ya. Nah, untuk pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa konstruksi kualifikasi usaha kecil, tidak mensyaratkan subklasifikasi. Baik pekerjaan utama maupun pekerjaan bukan pekerjaan utama, itu paling banyak dua pekerjaan. Dan hasil reviewnya, teman-teman, jika berdasarkan hasil review diperlukan perbaikan dokumen eh, persiapan pengadaan, maka PPK harus melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan dalam proses penyusunan dokumen pemilihan. Proses ini, direview, perlu ditetapkan dalam bentuk SOP di masing-masing UKPBJ. Contohnya di Pemprov Jatim, Mas Firham, maksimal 4 hari dokumen persiapan setelah diterima Pokja sudah harus ditindaklanjuti gitu ya. Dan terakhir, hasil review dituangkan dalam Pokja review dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja Pemilihan. Oke, mungkin itu yang bisa saya paparkan, Mas Dirham. Kayaknya kelebihan waktu 6 menit ya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat jelas ini, Cak. Kalau menurut saya sih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Cak Mus terkait materi kita pada sore hari ini. Untuk itu, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman, di antara teman-teman ada yang masih kurang jelas atau ingin memberikan tanggapan, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Oh ya, mungkin Oke, satu Mas yang Dirham ya. pertama, Ini saya ya, ya, Cak. tampilkan contoh ini ya, contoh berita acara ya. Satu aja, Oh iya, nambah. Cak. Ini sekedar contoh ya teman-teman ya, karena tidak ada standarnya ya, berita acara review itu seperti apa sih kan gitu ya Mas Direm ya, tidak ada standarnya. Tapi setidaknya teman-teman, ini anu ya, form isiannya saja, ini tabel pokja, terus ini bentuk undangan review itu bisa secara apa namanya, Zoom atau luring atau daring. Ini yang saya contohkan secara luring ya teman-teman ya. Ini contoh berita Baik. acara reviewnya, apa saja yang harus direview. Ini sesuai ketentuan, teman-teman. Terus persiapan pemilihan penyedianya juga. Terus lampiran BA reviewnya. Ini yang mencakup semua yang sudah dibahas tadi, Mas Dirham. Mulai Oh iya, Cak. spesifikasi teknik konstruksi, spesifikasi bahan bangunannya, spesifikasi peralatan, terus spesifikasi metode konstruksi, spesifikasi jabatan kerja, terus DED, review HPS, dan terakhir review rancangan kontrak. Ini contoh saja, nanti saya share ya Mas Dirham ya, saya share di kolom Oh iya, chat. Cak.
Nah, ya analisis Cak, pasarnya mohon di dan share Cak. lain-lain. Tapi Ya, ini enggak harus seperti ini. Tapi setidaknya ini kalau ingin lengkap seperti ini, karena yang diperintahkan siap. di Perlem itu sudah dituangkan semua di sini, gitu ya Mas Dirham ya. Oh, siap Cak, siap Cak. Mohon Siap, di share Cak. makasih. Oke, Siap. siap. Jadi ini. Saya share di chat juga nggih. Oh, siap Cak. Oke, baik, di layar kita ini sudah ada dua penanya. Yang pertama dari Pak Yepri Purnama, selanjutnya dari Pak Nasir. Oke, untuk kesempatan pertama, Pak Yepri Purnama, silakan Pak. Oh ya, silakan di unmute. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam. Wah, ini guru saya ini. Ini enggak nanya, Suhu. ngetes kalau ini. Enggak, Cak. Ngetes, piye. Nanti Pak Nasir marah di tes. Ini, Cak, ini kan terkait Hmm. materinya review dokumen persiapan pengadaan ya. Ya, Dalam artian ya, ada tugas Pokja ataupun pejabat pengadaan. Nah, jadi gini, Cak. Kan sebagaimana kita ketahui ada SE5 LKPP tuh, Cak. Tentang ya. pencegahan Tentang korupsi di tahap penambahan larangan syarat. perencanaan gitu ya. Ya. Yang itu Oh, ya, yang yang ini. Ya, ya. ah, Yang mitigasi itu ya. Oke, iya, oke. di sana itu kan disampaikan, Cak, bahwa pejabat pembuat komitmen, pokja pemilihan, dan atau pejabat pengadaan melakukan kaji ulang atas RUP yang Ya. ditetapkan oleh KPA, TPA atau KPA kan. Nah, di situ pun disampaikan bahwa apabila ditemukan rencana pengadaan yang tidak sesuai, maka pengadaan tidak perlu Tidak diadakan. Nah, ini kan sesuai dengan artinya visi dan penegasannya misi kan gitu ya, Mas. gitu, Cak. Artinya penegasannya ini kan secara spesifik kan kita Pokja ini boleh menolak. Oh, ini nggak sesuai kebutuhan, kita nggak ngadain tuh. Nah, itu kira-kira memitigasinya seperti apa, Cak, dalam kertas kerjanya. Juga kan disampaikan di sana terkait Pokja ataupun pejabat pengadaan menolak melakukan pengadaan yang tidak lengkap dokumen perencanaannya. Contoh, nggak ada Ya, FS, nggak ada data penyidikan tanah, gambar nggak lengkap, gitu kan, ya, lahan belum ada informasi terkait pembebasannya atau sudah ada atau belum. Nanti disitu dinyatakan PP Pokja atau pejabat pengadanya menolak, Cak. Nah, jadi ya, di SE itu sebenarnya kita ini tugasin kita boleh nolak nih dokumennya PPK, udah kami nggak mau ngadain tender gitu. Sementara kan tentu dari sisi kita di lapangan kan nggak bisa gitu, Cak. Nah, kira-kira seperti apa di ya, proses di kertas kerjanya nanti seperti apa memasukkannya, Cak. Yang pertama, yang kedua terkait TKDN, Cak. Memang tadi kan ada ketentuan yang PUPR 602, Cak ya, iya. tentang ambang batas. Nah, hampir rata-rata, usahanya di tempat saya, Cak, ya udah PPK gunanya itu aja, Cak. Bangunan gedung 40 gitu, tinggal misalnya bangunan 40, 60 gitu, tinggal ditulis gitu aja sih. Artinya kertas kerja perhitungan TKDN-nya sendiri itu belum tersedia, Cak. Nah, apakah dalam proses review itu kita juga perlu misalnya meminta atau merekomendasikan agar tersedianya kertas kerja terkait kertas kerja perhitungan TKDN ini. Karena kan kalau kita kembali ke pernah Cak Mus bilang tuh yang PUPR 1 itu kan, Cak ya, tentang Iya, pengawasan itu kan dokumen perhitungan TKDN. Artinya kan ada dokumennya, Cak. Sementara di spek iya. ini sendiri hanya menyatakan 60%. Udah gitu aja. Sesuai PUPR 602 gitu. Padahal udah dikasih lengkap gitu deh, Cak. Nah, kira-kira seperti apa, Cak? Terima kasih, Cak. Ya, terima kasih. Pertanyaan dua, tapi angel. Gimana Mas Dirham langsung dah. Ya, silakan Cak. Oke, baik. Eh, yang pertama yang perlu saya jelaskan terkait apa materi yang saya bahas ini terkait berita apa kegiatan review dokumen persiapan pengadaan ya Mas ya. Terus yang SLKPP nomor 5 tahun 2025 ya itu ya. 24 ya. Lupa saya. 4, Cak. 24 ya. Ya, Itu kan 24. salah satunya melakukan review dari RUP-nya. Kalau tidak sesuai misi dan misi OPD, kita wajib menolak. Artinya gini, ya jangan dibenturkan lah ya Mas saya dengan S itu ya. Cuman apa yang saya bahas tadi itu, apa yang diperintahkan di Perlem 12 gitu ya. Apa yang saya bahas itu adalah yang diperintahkan di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Artinya kita tidak mundur ke belakang ke SE ya, itu ya. Terus bagaimana kita mengetahui sesuai visi dan misi kan itu ya. Padahal hanya pengadaan pekerjaan untuk eh, renovasi gedung misalnya. Ya kita rapat ya, ya, tentunya rapat ya Mas ya dengan PPK ya.
di rapat itu dibahas ya. Tapi saya jangan dibenturkan dengan itu ya Mas ya. Ternyata kalau Siap, Cak. menurut Perlem 12 itu bahwa kita memastikan bahwa RUP itu sesuai kode RUP yang kode paket yang ada di RUP sesuai dengan paket yang sedang ditenderkan gitu itu ya. Yang kedua, memastikan paket pekerjaan sudah terumumkan di aplikasi Sirup. Itu perintah perlem ya, peraturan ya Mas ya. Nah, yang saya bahas itu ya, saya jangan melihat ke sana ya. Tapi bagaimana dengan SLKPP itu yang nomor 5 tahun 2024? Ya lebih baik gitu ya Mas ya. Monggo, berarti untuk memastikan sesuai visi dan misi UPD atau dinas, ya pastikan rapat dengan PPK nanti dibahas juga, gitu ya Mas ya. Tuh. Oke, memang itu enggak saya kutip di sini ya Mas 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 Jeffrey ya, yang saya bahas itu yang sesuai perlem. Terus yang kedua, bagaimana kalau pekerjaan konstruksi tidak lengkap? Contohnya lahan tidak tersedia atau lahannya bermasalah, kan gitu ya Mas Dirham ya, Mas Jeffrey. Kalau PPK itu sejak perencanaan itu sudah melakukan identifikasi kebutuhan, gitu ya, perencanaan pengadaan dengan benar. Di sana di form identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, salah satunya yang dibahas status lahannya, gitu ya, lahannya bermasalah atau tidak, apakah sudah ada perizinannya. Artinya kalau pekerjaan gedung kita akan melewati jalan kampung, misal ya, jalan kampung itu sudah dipastikan sudah mendapatkan izin dari warga setempat kan itu ya. Nanti kalau jalan rusak akan diperbaiki dan seterusnya. Artinya itu sih yang aneh ya Mas ya, yang dibahas. Terus nanti bagaimana kalau tidak ada atau tidak lengkap dokumen perencanaan? Kan tidak serta-merta menolak ya Mas Efri ya. Kita Betul, ini kan betul. mengundang PPK, melakukan rapat review. Nah, saran saya teman-teman seperti dulu saya sebagai Pokja, pada saat rapat review itu PPK harus hadir, konsultan perancang harus hadir, tim teknis harus hadir. Maka undangan kami itu kami komunikasikan dulu dengan PPK. Bisa hadir kapan ya Pak PPK ya? Oh, lusa aja. Nah, kalau lusa, undangan kita yang menyesuaikan dengan kehadiran PPK. Tolong Pak PPK membawa konsultan perancang dan membawa tim teknis ya. Karena kalau konsultan perancang tidak hadir, begitu kita bahas, PPK juga tidak bisa memutuskan hal yang teknis kan itu Mas Jeffrey ya. Demikian juga sebaliknya, PPK tidak bisa tidak hadir, yang hadir di rapat itu juga tidak bisa memutuskan. Maka pastikan ketiganya itu harus ada. Itu kalau kami ya Mas Jeffrey ya. Nah, maka di sana dibahas gitu ya. Terus ternyata kalau sudah dilakukan review, kembalinya masih tidak lengkap juga, ya maka kita mengirim nota dinas kepada kepimpinan UKPBJ kita kan itu ya Mas Hebri ya. Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK dan sudah dilakukan review tanggal sekian, dan setelah dokumen kembali ternyata tetap tidak ada dokumen FS, tidak ada yang tadi Mas Hebri tegaskan, maka kami sebagai Pokja Pemilihan mengusulkan paket pekerjaan tersebut untuk tidak dilanjutkan dalam proses pemilihan penyedia. Kan itu ya Mas Jeffrey ya. Mengusulkan ya, bukan menolak ya Mas. Itu saran kami ya. Maka karena kita ini mohon maaf ya, Pokja ini kan juga independen ya, tapi kan tidak berdiri sendiri ya Mas Jeffrey ya. Ada pimpinan Betul, ya. UKPBC. Maka komunikasikan secara baik-baik dengan pimpinan UKPBC. Minta petunjuk lah sebaiknya bagaimana ya Pak. Pokja dalam nota dinasnya mengusulkan untuk tidak dilanjutkan karena setelah dilakukan rapat review, hasilnya tetap tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang diatur di dalam SLKPP nomor 8 ya kalau proses pemilihan ya Mas ya. Nomor Betul. 5 ya di perencanaan dan persiapan nomor 5 tahun 2024. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terus yang kedua target TKDN. Memang ada Kepmen PUPR nomor 602 tahun 2023, contoh pekerjaan gedung itu tidak boleh kurang dari 45%. Bukan berarti itu langsung dikutip, Mas Jepri. Betul, Cak. Konsultan di dalam KAK-nya itu yang pertama menetapkan apa namanya produk-produk atau barang-barang atau bahan-bahan yang digunakan mengutamakan produk dalam negeri. Diurai yang tadi 4 level tadi ya, kalau sudah terdapat 40 maka minimal 25, kalau tidak ada kurang dari 25, kalau tidak ada PDN. Walaupun belum memiliki teknik terakhir barang impor gitu ya. Nah, artinya terus terakhir
menghitung target capaian TKDN untuk paket pekerjaan ini paling sedikit 45%. Artinya konsultan itu sudah menghitung, itu ya Mas Jeffrey ya. Konsultan contoh saya pernah mendampingi rumah sakit di Lamongan ya teman-teman ya. Kebetulan hadir semua termasuk PUPR, termasuk konsultan, termasuk PPK, tim teknis juga. Bukan berarti harus langsung dikutip, tapi dihitung dulu ketemunya berapa persen oleh konsultan. Saya ajari 3 jam, ternyata seminggu selesai, Mas. Ketemulah nilai TKDN yang ditargetkan di pekerjaan itu adalah 50,09%. Maka PPK sudah yakin, sudah ketemu, oh ya, sudah memenuhi syarat minimal 45%-an begitu ya. Betul apa yang disampaikan oleh Mas Jeffrey, ada Permen PUPR 1 tahun 2023 tentang pedoman pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemprov, Pemkab, Pemkot di pasal 54 ayat 2 huruf C itu salah satunya yang harus dilampirkan itu pada saat pelaksanaan pekerjaan ya Mas Jepri ya beda dengan yang tadi ya. Pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu konsultan, mohon maaf kontraktornya harus menghitung. Tadi konsultan sudah menetapkan ketemulah 50,09%. Targetnya enggak boleh kurang dari 45 kan begitu ya Mas Jepri ya. Nah, kontraktornya pada saat pelaksanaan pekerjaan sebelum serah terima menghitung dulu. Nih, hitungan kami ternyata ketemulah 50%. Maka sudah memenuhi target minimal 45%-nya. Kan itu ya Mas Jepri ya. Itu yang bisa saya jelaskan. Itu di pengawasannya ya, artinya di pelaksanaan pekerjaannya gitu ya Mas ya. Mungkin terjawab Oke, ya Mas siap, Jepri ya. makasih. Ya, Ada yang makasih, kurang? Cak. Oke, Salah. Siap, siap. makasih banyak, Cak. Ya, sama-sama. Contoh perhitungannya nanti saya kirim lewat chat ya. Ini paket real, konsultan sudah Oke, Cak. menghitung, bahkan itu sampai sertifikat TKDN itu dilampirkan oleh konsultannya, Mas. Contoh saklar, saklar merek ini, PD, TKDN-nya sekian persen. Ini nomor sertifikatnya, sampai linknya juga itu ya. Artinya bahwa PPK yakin dengan perhitungan TKDN yang dihitung oleh konsultan perencana. Tadi DSL KPP yang begitu ya, Mas. Mas apa? Mas Yebri. PPK meminta konsultan perencana untuk menghitung komponen dalam negeri terhadap pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Maka harus menghitung konsultan itu. Tapi tidak boleh kurang dari 45%. Kan gitu ya Mas Jepri ya. Mungkin itu sih Mas Jepri yang bisa saya jelaskan. Contoh BA-nya sudah saya kirim ke chat ya Mas Dirham ya. Oh ya sudah, Cak. Saya kirim ulang lagi, Cak, karena ada yang Ya. minta. Baik, terima kasih Pak Yepri Purnama atas pertanyaannya. Yang berikut saya ke Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Salam Ya, hormat Cak Mus. Ye, Izin ya. murid curhat nih. Curhat dong Cak Mus. Ya, saya muridnya sampean juga siap berdiskusi. Ya, Sesama ini murid. kita kan lagi viral nih kasus, ya bukan kasus lagi viral lah. Apa Baru-baru itu? ini kan rapat ada semacam rapat ya antara BPJS, Oh, Kejaksaan kemarin kan. Nah, terkait dengan ya, BPJS ya, tenaga kerjaan ini. ya. Nah, terkait dengan Oke. tenaga kerjaan ini, kalau berdasarkan kejaksaan kan sudah bekerja sama, saya buka di YouTube, di Google tuh, sudah banyak bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mensyaratkan atau memasukkan persyaratan BPJS Kesehatan ke dalam dokumen pemilihan. Nah, itu kan ditambahkan sebagai tambahan persyaratan. Ya. Nah, apakah wajib menurut Cak Mus nih kita tambahkan ke dalam persyaratan itu? Sementara kiblat kita pengadaan kan, maaf tapi bukan ini, kiblat kita kan LKPP. Artinya Ya. LKPP yang mengatur terkait dengan proses pengadaan dan barang jasa. Kalau untuk konstruksinya, ya kita paling mengacu kepada PUPR, gitu kan. Nah, tapi sampai saat ini kan belum ada edaran atau keputusan dari LKPP terkait dengan atau perintah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan harus dimasukkan ke dalam
persyaratan Rap. dalam Pokja pemilihan, persyaratan pemilihan. Ya, Nah, itu kami selaku Pokja ini bingung nih. Kalau satu sisi kalau kita dimasukkan, nanti kami diperiksa kejaksaan. Kalau dimasukkan, ini kan tidak ada aturannya atau perintah. Ini bagian dari penambahan persyaratan. Kalau kita pelajari dari peraturan LKP atau bukan peraturan surat edaran LKPP nomor berapa itu kan tidak boleh menambah persyaratan. Tuh. ya. Nah, kemudian Oke. yang ketiga nih, kalau memang harus dimasukkan ke dalam dokumen persyaratan, ya kapan, bagaimana, dan apa yang harus kami lakukan selaku Pokja nih, Kak, untuk Ya, atau terhadap penambahan persyaratan BPJS Ketenagakerjaan tadi. Mohon arahannya, ya Mus. Itu satu lagi bonus. Untuk sertifikat K3 yang Cak Mus sampaikan tadi, sertifikat K3 itu kan kemarin kan banyak kita sarankan sertifikat K3, tetapi banyak menyampaikan sertifikat atau surat keterangan pernah mengikuti diklat K3. ya. Apakah masih berlaku tuh? Terima kasih. Itu aja. Semoga berkah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, Cak. Oke, Jawab. baik. Ada 3 pertanyaan. Tapi untuk menjawabnya saya share screen dulu ya Mas ya. Yang pertama terkait BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Sebentar. Tak nyari file dulu sebentar aja mohon izin. Ya, Cak. Silakan. Ini kan hubungannya materi saya yang di IP hari Jumat lalu apa ya Mas ya? Oh iya, Cak. Lupa Waktu, saya. Ya. iya, itu Pak Irwan yang Ya. moderator. Prinsipnya gini. Saya koreksi dulu ya Pak Nasir ya. Ya, Eh, eh, Bukan BPJS Kesehatan, tapi BPJS ketenaga Ketenagakerjaan. kerjaan. Ya, Karena kan perikatan kontrak pekerjaan kan ya, maka BPJS Ketenagakerjaan. Kelihatan ya? Sudah saya sering kelihatan ya, Mas ya. Mas Dirham, saya share screen kelihatan, Kelihatan, Cak. kelihatan. Cuma belum belum Ah, full screen. eh, ini teman-teman Allah kok di sini kok gede lagi. Baik. Terkait pengadaan barang jasa, itu kan diatur oleh, mohon maaf ya, sudah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang bertugas membijaksanai pengadaan barang jasa di Indonesia adalah LKPP. Itu yang pertama ya Mas Irham ya. Terus Ya, Cak. terkait sektor konstruksi, jasa konstruksi, itu ada yang mengatur juga, yaitu PUPR kan gitu ya Mas Irham ya. Oke, bagaimana adalah, mohon maaf ya, yang lain mengatur, maka kalau kok bingung, bersurat aja ke LKPP ya, Madiram ya. Segera bersurat, kok ini ada surat dari sebelah itu mengatakan, saya juga sempat membaca itu Pak Nasir, salah satu provinsi di sana, itu bahkan PPK wajib menetapkan dirapnya itu harus muncul gitu ya. Itu biaya BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu kan 1,74% dari upah sebulan. Kalau kematian kan 0,030% gitu ya dari upah sebulan. Terus eh, ternyata di Perlem 12 ini artinya Pak Nasir mana ya? Tadi udah kelihatan kok hilang lagi. Nah, ternyata tadi juga sudah saya tampilkan di layar. Di Perlem 12 itu ternyata di SSUK loh ini. Penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya pada program BPJS kan gitu ya, Mas. Mas apa? Mas Nasir. Maka ternyata atas biaya sendiri. Kalau biaya sendiri berarti termasuk dalam overhead yang ditawarkan. Maka diatur pula di apa namanya? Ya ada juga ya di materi tadi ya. Pakai materi tadi aja ya. Kayaknya sudah ada juga. Bentar teman-teman. Yang ini aja. Nah, ternyata
Di pekerjaan konstruksi itu kan sudah ada ya yang mengatur penyusunan pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. Ternyata di sana diatur pula Mas Pak siapa? Pak Nasir bahwa kok tampil yang terakhir. Padahal bukan ini loh yang tak klik. Mohon izin, sabar ya guys. Mana ya tadi yang overhead? Udah tampil Mas. Belum, Cak. Oke, Ini masih yang materi ini review. sudah ini. Ya review. Oh iya, iya. Sudah tampil Siap, yang Cak. overhead kan ya. Nah, Sudah, ternyata sudah. di biaya overhead yang diatur oleh Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 yang diatur oleh Kementerian PUPR yang berlaku untuk semua termasuk kita yang di Pemda, ternyata biaya overhead itu sudah mencakup biaya asuransi di luar SMKK. Kan itu ya Mas ya. Sudah mencakup biaya asuransi di luar SMKK. Nah, biaya asuransi yang ada di SMKK itu ternyata ditegaskan di sini. Mana ya? Tadi slide-nya. Nah, di sini. SMKK itu, Pak Nasir, terkait asuransi, coba asuransi construction all risk, artinya keteknikan konstruksinya yang diasuransikan, gitu ya. Kewajibannya sebagaimana diatur di dalam SSUK yang tadi, SSUK klausul 53, nanti ada klausul 51, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus coba, di poin selanjutnya, selain asuransi BPJS dan ketenagakerjaan, ya Mas Dirham ya. Ini SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 68 tahun 2024 menegaskan asuransinya selain BPJS dan ketenagakerjaan loh ya, kan begitu ya Mas Dirham ya. Sudah dikunci karena atas biaya sendiri. Atas biaya sendirinya masuk ke mana? Ya overhead yang kamu tawarkan. Itu bagian risiko kalau kamu menawarkan overhead terlalu rendah, sementara kamu harus membayarkan iurannya juga, kan itu ya Mas Idham ya. Maka Pak Nasir, terus kalau akan menambah syarat, kalau itu akan disyaratkan di dokumen pemilihan, kan ada SE LKPP nomor 5 tahun 2022. Penambahan syarat itu boleh dilakukan dalam hal tertuang dalam undang-undang, PP atau Perpres. Oke, undang-undangnya ada tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kematian itu Undang-Undang nomor 44 tahun 2015 diubah dengan Undang-Undang nomor 82 lah, 82 tahun 2021. Ada Permenaker juga, tapi yang mengatur Permenaker ya. Permenaker nomor 5 tahun 2021 itu memang mengatur bahwa BPJS itu harus menjadi syarat di dalam lelang, bukan tender istilahnya lelang. Terus yang kedua, perhitungan BPJS harus merupakan bagian yang diperhitungkan dalam penawaran. Tapi kan itu Permenaker, bukan keputusan LKPP kan itu ya Mas Dirham ya. Maka Ya, Cak. kalau kok saya bingung bersurat aja ke LKPP. Sebaiknya bagaimana? Ini ada surat edaran dari tetangga kita yang mengatakan seperti ini, maka kami harus bersikap seperti apa. Sementara Perlem mengatakan atas biaya sendiri. Sementara ada Permen PUPR nomor 8 itu asuransinya di-upgrade selain SMKK. Di SMKK yang ada yang di sini tadi. Mana ya? Yang di SMKK itu asuransinya ternyata ini. Construction all risk, asuransi pengiriman peralatan, karena ada perizinan uji riksa alat. Kan itu ya yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat. Ternyata ini selain BPJS Ketenagakerjaan. Maka kalau Pok Ja bingung, saran saya bersurat kepada LKPP, minta petunjuk lebih lanjut. Bagaimana kami menyikapi? Itu ya memang ada undang-undangnya ada PP-nya juga gitu, Perpresnya juga ada Perpres 10135 teman-teman kalau tidak salah tahunnya 2019 itu mengatur tentang itu. Tapi bukan merupakan syarat tender kalau Perpres mengatur itu ya. Terkait mengatur penahapannya artinya pada saat penyedia dan PPK berkontrak setelah menang tender, maka si penyedia tadi yang berkontrak segera mendaftarkan dirinya sendiri, artinya perusahaannya Mas Diram, didaftarkan sebagai peserta BPJS
beserta seluruh tenaga kerja konstruksinya, seluruh tenaga kerjanya juga didaftarkan ke BPJS. Artinya sebetulnya itu tahapan setelah berkontrak, Mas Ilham. Kalau kita baca Perpres 135 tahun 2021 kalau tidak salah gitu ya. Itu diatur di sana. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, Mas. Siapa? Pak Nasir. Terkait Nasir. persyaratan itu diatur di penambahan syarat diatur di SLKPP nomor 5 tahun 2022. Tapi kan sebaiknya supaya tidak ada masalah di kemudian hari, nanti kalau tidak dipersyaratkan pada saat diperiksa oleh tetangga kita dijadikan masalah kan itu Pak Nasir tadi ya. Sementara Hmm. Perlem 12, Perpres 12 21 mengatur atas biaya sendiri kan gitu ya. Mana yang dipakai segera bersurat ke LKPP supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari dan apa yang kita lakukan sesuai dari petunjuk yang diberikan oleh yang berwenang untuk membijaksanai tentang pengadaan barang jasa. Terus terkait sertifikat ketiga konstruksi. Syaratnya adalah personil yang memiliki sertifikat gitu ya Mas ya. Sama dengan kita. Saya dicegat oleh polisi, ada operasi. Pak, saya pernah loh ikut pelatihan menyetir kan gitu. Saya ahli nyetir. Buktinya mana SIM-nya kan begitu ya Mas ya. Hanya pernah mengikuti pelatihan mengemudi tapi kan belum memiliki sertifikatnya atau SIM-nya, surat izin mengemudinya. Maka sama dengan itu Pak Nasir, maka keahlian itu dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja. Kalau ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi, ya mana sertifikatnya? Kan gitu ya Mas ya. Yang membuktikan PPK-nya ya. Kalau di proses pemilihan kan tidak perlu kita membuktikan sertifikat kompetensi kerja gitu ya Mas Dirhan. Mungkin itu yang bisa saya jawab Mas Dirhan untuk pertanyaan Pak Nasir gitu ya. Oke, terima kasih Cak atas Oke, jawaban siap. pertanyaan Pak Nasir. Pak Nasir, kira-kira bagaimana? Oke, Tanggapan? terima kasih, Cak. Oke, Jawaban sama-sama. cukup ya benar Cukup kata Cak bingung ya. Mas tadi. Cari aman aja lah, Cari pakai aman turis aja, Honda Pak. lah. Iya, Jadi kita cari aman. aman aja lah. Iya. Kalau kita bersurat ke LKPP ya bukan itu agak prosesnya agak riuh, Loh, anu Pak, lama. bersuratnya langsung kepada Pak Kepala LKPP biar cepat, gitu ya. Tujukan kepada Pak Kepala ini ya, sarannya begitu memang supaya cepat. Karena kalau langsung itu langsung ditindaklanjuti Pak Nasir, gitu ya. Saran Harusnya saya ya dikawal. kepala KPBJ sebenarnya sih. Ya, Kepala UKPBC-nya yang sekdanya lah ya, Iya. atas nama Kalau sekda kalau Kepala kalau kalau UKPBC kami ya. Pokja, nanti ditanya atas sama Pokja. Makasih Cak Ya Mus, enggak. Ya Mas anu Ilham. mengusulkan kepada Kepala UKPBC ya Pak Nasir ya supaya tidak jadi polemik dan apa yang kita lakukan betul-betul sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Itu ya Pak Nasir ya. Oke, Makasih. makasih juga Pak Nasir. Mohon maaf ya kalau jawaban saya tidak memuaskan ya. Ya, barang Cak Mus kan bukan barang pemuas. Siap. Baik, terima kasih Pak Nasir atas pertanyaannya. Yang berikut dari Pak Tommy Darlinanto dari UKPPJ Gunung Kidul. Silakan, Mas Tommy. Ya, selamat siang Mas Dirham. Selamat Suara siang, saya Mas. kedengaran. Selamat siang Cak Mus. Jelas, jelas, jelas. Makin ganteng Ah, aja ini Cak Mus nih. oh iya lah. Awet muda ini Puasa nggak kok. tua-tua ini Cak Mus Iya. nih. Guru saya ini Pak anu Pak Dirham, Pak Tommy Oh, iya. ini. Enggak. Ini Cak Mus saya mau tanya Cak Mus terkait dengan Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 Cak Mus. Oke, Eh, tentang terkait pedoman biaya ini tidak penyusunan langsung perkiraan itu Cak biaya. Mus. Oke. Jadi ada salah satu case ya Cak Mus ceritanya kan sebenarnya PPK itu sudah membuat di analisa harga satuan pekerjaannya itu menentukan overheadnya gitu ya Cak Mus ya. Oke. Kemudian setelah proses tender berjalan, ada evaluasi kewajaran harga, PPK-nya itu eh, komplain dengan hasilnya Pokja. Oh, ini kok kemarin Oke. saya sudah membuat apa overheadnya sekian kok ini tetap lulus ya kewajaran harga gitu kan. Terus akhirnya minta Oke. mau dikembalikan Cak apa namanya hasilnya evaluasi kewajaran harganya Pokja itu. Nah Oke. sebenarnya eh, bagaimana Cak idealnya itu terkait dengan apa apakah overhead atau biaya tidak langsung itu bisa menjadi indikator
penawaran kemudian dianggap tidak wajar kalau tidak sesuai dengan misalkan ditentukan 10% nih oleh PPK gitu kan. Ternyata penyedia cuma 1% overheadnya gitu kan. Ataukah memang overhead itu harus dituangkan di dalam spesifikasi teknis overheadnya itu berapa dan butuhnya berapa, butuh untuk overhead itu apa saja dirinci oleh PPK gitu, Cak. Dan rata-rata saya melihat kalau di di spek teknisnya atau hasilnya konsultan perencanaan yang diserahkan oleh PPK itu jarang sekali yang merincikan overhead itu digunakan untuk apa saja di paket pekerjaan tersebut. Itu yang pertama, Cak Mus. Itu tanggapannya bagaimana, Cak Mus itu? Kemudian eh, terkait upah tenaga kerja ini ya, Cak Mus. Kalau saya melihat di hasilnya konsultan di Gunung Kidul itu kan ada gradasi ya. Jadi kalau salah satu pekerjaan misalkan itu ada upah pekerja, upah tukang, upah mandor gitu ya. Nah, itu Ya. kan ada gradasinya, Cak Mus. Misalkan upah pekerja itu di kami 93.800 ya Hmm. UMK-nya ya. Kemudian nanti di upah tukang itu 125, terus upah mandor 150 misalkan seperti itu. Nah, itu ada gradasi itu sebenarnya itu ada ketentuannya nggak Cak Mus mengatur membedakan antara tukang pekerja dan mandor itu tadi. Karena tukang sendiri bisa dibeda-bedakan ada tukang batu, tukang kayu dan seterusnya itu yang mungkin beda-beda juga harganya. Oke. Mungkin itu Cak Mus dua dulu. Terima kasih Cak Mus. Oke, siap. Eh, oke, baik. Ya silakan, Oh, silakan Cak, lanjut tadi. langsung Mas Dirham, lupa. Langsung langsung karena waktu Cak ini. Sebenarnya sudah pas tapi kita selesaikan dulu. Oke, siap. G, terkait evaluasi kewajaran harga ya Pak siapa Mbak Tommy, Mas Tommy lah Ya, sahabat ini, ya, Mas Bro, Mas Tommy. ya, Kita tahu ada di dokumen pemilihan dulu deh. Di dokumen pemilihan itu bab 13 mengatur tata cara evaluasi kewajaran harga. Gitu ya Mas Tommy ya. ya, Oke, coba kita baca di sana. Ternyata di sana apabila AHSP, kan penyedia diminta menyampaikan AHSP. betul. Apabila AHSP yang disampaikan oleh peserta masih menggabungkan antara overhead dan keuntungan, maka Pokja pemilihan meminta kepada peserta untuk memisahkan antara overhead dan keuntungan. Di sana tidak diatur harus berapa persen, harus berapa persen. Nah, yang perlu dipahami, Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 adalah pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang PUPR, kan gitu ya, Mas ya. Ya, Kalau namanya perkiraan biaya, berarti ini pedoman bagi siapa, Mas Tommy? PPK. PPK. Maka PPK pada saat menyusun AHSP, HPS, AHSP-nya itu overhead dan keuntungannya tidak boleh kurang dari 10% loh ya. Karena beban overhead itu banyak tadi kan mulai huruf A sampai huruf apa tadi kan banyak banget salah satunya. Nah, ada asuransi, biaya kantor pusat dan lain-lain. Tapi pada saat penyedia nawarkan nol pun itu tidak ada larangan, Mas Tommy. Tapi seluruh kewajiban itu sudah harus ditaati, kan itu ya Mas Tommy ya. Seluruh kewajiban-kewajibannya itu harus dilaksanakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait tata cara evaluasi kewajaran harga, itu kan sudah ada SLKPP nomor 4 tahun 2021, 22 atau 21, lupa saya. 22 kalau enggak, atau Dua. 22 ya, tentang tata tertib evaluasi kewajaran harga untuk tender pekerjaan konstruksi, pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Nah, di sana dikatakan apabila terkait upah ya Mas Tommy ya, apabila penyedia atau peserta menawarkan upah di bawah UMK, gitu ya, ini jika pekerjaan tidak melintasi dua kabupaten atau lebih, dua kabupaten kota atau lebih, maka harga klarifikasi upah menggunakan UMK kan begitu ya Mas Tommy ya. Maka UMK dasar perhitungannya apa harga klarifikasinya. UMK dibagi berapa? Dibagi 25 kayak tadi ya. Jika itu per hari harga satuan dasar upahnya. Bagaimana kalau kayak pekerjaan jalan kan jam ya Mas Tommy ya. Maka per hari dibagi 7 jam. Maka per jamnya berapa gitu ya. Dikembalikan ke sana. Terus ternyata upah itu ada degradasinya kan gitu ya Mas Tommy ya.
Ya, ada Alat pekerja, kerja, tukang, ada mandor, gaji. tukang, ada kepala tukang, ada mandor. Yang diatur itu tidak boleh kurang dari UMK, gitu ya. Bagaimana kalau peserta itu pada saat menyampaikan AHSP, harga satuan dasar untuk pekerja tukang, kepala tukang, atau mandor itu sama dengan pekerja yang 95.000 atau 93.000 tadi yang tempat Mas Tommy. Apakah itu dilarang, Mas Tommy? Tidak. Tidak kan gitu ya. Ya. Tidak dilarang. Artinya gini, proses pemilihan penyedia itu adalah pemenuhan administrasinya, Mas Tommy. Tapi kita tahu ada Undang-Undang Cipta Kerja nomor 20 tahun 2000, nomor 11 tahun 2020, di salah satu pasalnya untuk kualifikasi penyedia atau perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil, pembayaran upah berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Gitu Mas Tommy, di sana dikatakan. Maka kalau tender harus UMK loh ya, minimalnya loh ya. Pada saat pelaksanaan pekerjaan, ya tergantung kesepakatan antara perusahaan dan pekerja jika kualifikasinya kecil, kan gitu ya Mas Tommy ya. Tapi kalau kualifikasinya menengah atau besar, ya harus UMK, enggak perlu kurang. Nah itu sih terkait Kalau perbedaan kalau pelaksanaan tadi Cak, jadi pada saat proses tender. di Ya, perencanaannya Cak, di perencanaan itu kan PPK membuat gradasi tadi ya Cak, antara upah untuk pekerja, pekerja, tukang, kepala tukang, tukang, kepala mandor. tukang, mandor itu ya. Jadi Ya, kan itu ada gradasinya. Kalau misalkan ternyata penyedia ini menawarnya hanya disamakan semuanya, Cak, 93 gitu. Baik itu upah pekerja, mandor, kepala tukang itu ya tetap lulus saja ya, Cak. iya, enggak ada larangan. Enggak ada Iya. larangan, ya kan? Itu enggak ada larangan karena minimal UMK loh ya. Kan gitu. Iya, minimal UMK. Yang diaturnya apabila peserta menawarkan harga satuan dasar upah di bawah UMK, maka harga klarifikasi menggunakan UMK. Kan begitu aja ngaturnya. Maka kalau di bawah UMK semua, dikembalikannya juga UMK semua, Mas Tommy. Maka 93 semua gitu. Misalkan nawarnya 75, 80, 85, terus 90 di Gunung Kidul 93. Maka harga klarifikasi ya 93 semua karena harga klarifikasi menggunakan harga satuan dasar berdasarkan UMK. UMK dibagi 25 dan dibagi 7 kalau itu per jam. Itu ya, Mas Tommy. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Mas Tommy. Nah, Oke. mungkin pesan Terima satu kasih, Cak. bagi teman-teman Pokja, Mas Tommy. Di bab 13, tata tata cara evaluasi kewajaran harga di poin 5, di sana dikatakan, oh ini kalau masih apa namanya murni yang dari perlem, tolong dimodifikasi teman-teman. Di sana dikatakan di poin 5-nya di bab 13, apabila peserta menawarkan ya, apabila peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar yang ditawarkan, maka harga klarifikasi menggunakan harga satuan dasar yang ada di pasaran atau HPS. Tuh di sana masih bunyi seperti itu. Maka saran saya teman-teman itu di anu lagi ya, poin 5 dimodifikasi sesuai SL KPP nomor 4 tahun 2022 ya tentang evaluasi kewajaran harga. Kalau boleh saya share sebentar ya Mas Dirham ya. Boleh ya Mas Dirham ya? Cak, Mas Dirham? mungkin waktunya Satu. sudah Ya, lewat ini, Cak. 7 ya menit. sebentar Tapi aja tidak ya. apa-apa, Cak. Lanjut aja. Maksudnya dimodifikasi kayak apa sih gitu loh Mas. Saya Siap, menjelaskan siap, itu Cak. ya. Siap, siap. Ya. Nanti boleh saya share juga kok ini dokpilnya. Ini kebetulan waktu itu saya ditugasi ludrukan bersama Kabupaten Rembang ya, maka namanya masih ada Rembangnya dan judulnya juga Rembang ya teman-teman. Nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya share screen dulu sebentar. Modifikasinya kayak apa sih? Itu kan ya. Oh, belum tampil ya? Belum, Oh, Cak? bentar, Mas. Tadi sudah buka materinya. Apa dokpilnya? Oke, Belum tampil, Cak. nah, tak share screen ya. Nah, supaya maksud saya supaya jelas ya, modifikasinya kayak apa sih di MDP itu supaya betul-betul sesuai dengan SL KPP nomor 4 gitu ya. Sudah kelihatan ya Mas ya? Sudah, Sudah, Cak. Cak. Sudah ya. Ya, Oke, saya langsung ke bab 13 paling belakang aja. terlalu Nah, besar, Cak. Ini maksudnya Belum ya, sumit. Hah? kebesaran, Cak.
Sumnya Kebesaran. kebesaran, Cak. Iya, Gini, ya, Masih kebesaran, Cak. masih gini. kebesaran. Ya, Tak stop set dulu aja lagi deh. lagi. Nah, Tak ulang aja. Masih kebesaran. Kok muncul ini ya di anu saya ya? ya, ya. Masih kebesaran, Mas. Terbaca sih, Cak, hanya agak kebesaran. Ya, lagi. Ini, ini. Oh, agak kecil nih. Lebih kecil Oke lagi, ya. Cak, ini. Ya, kayak tadi. Geser aja, Cak, nggak apa-apa. Ya, Nah, ini ya. digeser, geser Cukup. ke kanan. Nggak, belum kelihatan, Cak, di layar. Dia kegeser. Nah, ini kok ada ini ya di tempat saya. Iya. Ada kotak lagi. Kok aneh ya tempat saya ada kotak lagi itu ya. Biasanya enggak begitu. Apa, padahal puasa loh saya ini. Mas. Ini nih, coba. Sudah kelihatan belum? Ini. Dah, ini enggak muncul kotak lagi kayak tadi. Nah, sudah, Cak. Sudah Sudah ya, kelihatan ini. kelihatan ya. Nah, Nah, kelihatan. teman-teman, ini contoh double ini di poin 5 itu sudah saya modif sesuai dengan klausul yang ada di SELKPP nomor berapa sih tahunnya? Lupa saya. Nih, nomor 4 tahun 2022. Ya. Nah, di poin 5 teman-teman, dimodifikasi seperti ini, spesifikasi material sesuai spek tetapkan. Harga material bahan telah memberitahukan semua biaya pengiriman, sampai lokasi pekerjaan material bahan berupa milik sendiri harus menunjukkan bukti kepemilikan yang valid. Jika peserta tidak dapat membuktikan harga satuan dasar bahan dan peralatan, maka harga satuan dasar hasil klarifikasi menggunakan harga satuan dasar dalam HPS. Kalau yang MDP murni, harga satuan dasar yang ada di pasaran atau HPS. Maka kalau di pasaran kan beragam ya Mas Diram ya. Saya pasar Hmm. saya di sana cuma segini kok. Maka di SLKPP ditegaskan HPS. Nah, terkait upah, kalau kamu menawar di bawah UMK, maka ini contohnya Rembang ya, karena waktu itu saya bersama Kabupaten Rembang, maka upah per hari harga klarifikasinya dikembalikan ke 89.500 sekian atau kalau pakai jam 12.778. Nah, SLKPP itu kan edaran ya Mas Dirham ya, bukan peraturan ya. Maka Ya, kalau kami Ya. kami mau masukkan di sini tata cara evaluasi kewajaran harga mengacu pada SLKPP nomor 44 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tertib EKH pada pengatender barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Itu sih saran saya dimodif seperti itu. Artinya nyambung dengan SLKPP juga. Itu ya Mas Dirham ya. Kalau masih real, murnian dari belum teman-teman, kembali ke harga satuan dasar di pasaran atau HPS. Itu ya. Oke, mungkin itu sih saran usul saya, Mas. Tak kirim ke chat ya, contoh dopilnya ya, Mas ya. Oh, siap, Cak. Kirim ke chat. Barangkali Pak. teman-teman di apa bisa dipakai sebagai referensi silahkan ya teman-teman ya. Nanti UMK-nya ya, karena ini yang saya pakai Rembang waktu itu bersama Rembang ya. Tolong disesuaikan dengan kabupaten kota masing-masing, Bapak Ibu masing-masing ya. Oh, karena masih tampil enggak mau Mas ternyata. Harus ditulis dulu ya ternyata. Oke, mungkin itu Iya, Pak Cak. siapa Pak Tommy ya yang bisa saya jawab. Mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan ya Pak Tommy ya. siap, Cak. Gimana, Pak Tommy? Kasih, Cak. Tanggapannya? Ya, Oke, aman. tadi yang dikembalikan ke harga HPS-nya PPK itu untuk hanya pekerja atau semuanya, Cak? Semuanya. Bukan Jadi pala hanya mandor gitu. klausulnya di SLKPP untuk pekerjaan yang tidak melintasi dua atau lebih kabupaten kota, apabila penawaran harga satuan dasar upah di bawah UMK, gitu ya, maka harga klarifikasi menggunakan harga satuan dasar, menggunakan UMK, itu Mas ketentuannya, Mas. Maka Ya. pekerja apapun ya kembali ke UMK, gitu ya, Mas. Ya. Kemudian kalau di perencanaan tadi, Cak, walaupun apa konsultan maupun PPK itu membuat grading tadi ya, ada perbedaan Ya. pekerja, tukang, kepala tukang itu ya tetap boleh-boleh aja ya, Cak ya. Ya, karena gini, sesuai dengan Permen PUPR, saya screen lagi sebentar ya teman-teman ya. Sesuai SL, kok SL, Permen PUPR nomor 8 tahun, tampil Mas. Ya, ya, Iya, Pak. tampil, Cak. Ambil, Cak. Yang ditanyakan tadi tenaga kerja ya Mas ya. Ya,
Nah, karena gini, kelihatan ini tenaga kerja. Pada saat, loh, kok kembali ke sini ya Allah. Padahal poso loh Mas Tommy, kok sok balik-balik ya Mas Tommy ya. Sudah kelihatan Mas Tommy? Sudah, Cak. Dah. Nah, ternyata begini, pada saat di Permen PUPR nomor 8 tahun 2023 di pasal 7, harga satuan dasar tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal. Nah, diperoleh dari mana? Ketentuan pemerintah daerah setempat berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota di luar pajak. Artinya, kenapa harus UMK? Pada saat EKH itu kembalinya ke UMK, maka PPK sendiri pada saat nyusun HPS, ya harus UMK, pekerja terendah tidak boleh kurang dari UMK. Nah, bagaimana yang degradasi di atasnya? Kan itu ya Mas Tommy ya? Maka Ya, kalau BPS itu menerbitkan, pakai BPS. Kalau BPS tidak ada, pakai data hasil survei dan atau data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, yang diatur tidak boleh di bawah UMK-nya itu ya Mas Tommy ya. Maka kalau yang lain ya berdasarkan survei, boleh juga berdasarkan BPS kan itu ya Mas ya. Mungkin itu yang bisa saya ya, jawab Cak. Mas. Siap, Cak. Oke. Terima Oke, kasih, Cak baik. Mus. Oke, Terima sama-sama kasih, Baik. Mas Sidam. Terima kasih. ya. Terima kasih Mas Oke. Tommy atas pertanyaannya. Cak, ini kita sudah kelewatan waktu hampir 15 menit Lewatan ini, waktu Cak. ya. Iya. Terus masih ada yang mau pertanyaan satu ini, Cak. Masih ada yang Satu aja saya ya, sampaikan. Mbak Pak Bu itu Pak ada Muji Bu bagaimana Nikmatul Pak Muji? Husna itu. Kita masih lanjut atau bagaimana? Bagaimana Lanjut nih, Cak? satu aja, satu Oh, pertanyaan satu lagi aja. ya. Oh iya. Ya. Oke, silakan Ibu Nikmatul Husna. Oke, Assalamualaikum. Terakhir ya. Assalamualaikum, Cak. Halo. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Nikmatul. Oh ya, terima Oke, kasih, silakan. Cak. Makan Oh Bu. ya, kami ini di tempat kami itu untuk upah, kami ada perwako tentang struktur upah, Cak. Jadi Oh, kalau dari ada mana Bu Nikmatul dari ini? Bukit Tinggi, Bukit Dari Tinggi, Bukit Tinggi, oke. ya. Jadi kalau ada ke untuk yang di bawah 80% untuk kewajaran harga, kami memakai struktur upah. Ya, Ya, untuk itu, Cak, kalau untuk yang usaha kecil tadi kan UMKK ya, Cak, ya, di apa Perlem di Undang 12 Cipta tahun Kerja, 2021. Undang Cipta Kerja kan itu boleh di bawah UMP. Ya, Bagaimana tadi, Cak? Kurang paham saya. Apakah masih tetap bisa kita pakai struktur upah ini, Cak? Terima kasih, Cak. oke, oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Silakan, Cak. Oke, Terakhir, Cak ya. baik. Bu Nikmatul, Husna. Ya, Di Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 di salah satu pasalnya, kebetulan saya tidak ada filenya ya di laptop satunya yang bermasalah itu. Untuk perusahaan dengan kualifikasi usaha kecil, gitu ya, pembayaran upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. ya. Itu pada saat pelaksanaan konstruksinya, Oh, gitu ya, Bu ya. pelaksanaan. Ya, tapi Oke. pada saat proses tender, pemenuhan administrasinya, bedanya gitu ya. Kalau di tender, pemenuhan administrasinya sudah diatur di Perlem 12 tahun 2021. Sudah diatur pula di kalau terkait kewajaran harga DSL KPP nomor 4 tahun 2022. Di sana dikatakan di salah satu klausulnya, nggak apa-apa ya, tak tampilkan ya Bu ya, biar anu ya jelas ya nanti Oke. apa namanya SLKPP 4 biar clear. Nah, barangkali ada yang belum belum membaca ya teman-teman ya. Ini SLKPP tentang tertib kewajaran harga untuk tender pengadaan barang. Kelihatan Bu Nikmatul Husna? Iya, kelihatan, Pak? Kelihatan ya? Oke, Ya. ini terkait pedoman pelaksanaan tertib EKH pada tender barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Oke, langsung ke upah kita. Ctrl F, upah. Nih, Bu. Bagaimana untuk upah? Nih, kan di halaman berapa ini? 8. Menetapkan harga satuan dasar upah bahan hasil klarifikasi. Terkait upah. Untuk upah tenaga kerja berdasarkan lokasi pekerjaan. Dan untuk
lokasi pekerjaan yang tidak melintasi kabupaten kota, tidak melintasi hanya di kabupaten ibu aja gitu ya, Ya. maka mengikuti upah minimum kabupaten kota, bukan standar harga gitu ya Bu ya. Nah, perlu dipahami teman-teman di SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 68 tahun 2024 di sana dikatakan standar satuan harga yang setiap tahun diperbarui gitu ya. Standar satuan harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau KLPD ya, kalau tidak salah klausulnya, yang setiap tahun diperbarui bukan sebagai harga pasar, hanya sebagai pembanding. Ternyata ketentuannya begitu, Bu. Jadi standar harga kita, semen harga 50.000, apapun harga berapa lah, katakan baja harga sekian, perlonjor, itu tidak bisa dijadikan HPS, Bu. Hanya sebagai pembanding saja. HPS-nya berdasarkan harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya proses pemilihan penyedia, maka memiliki umur 28 hari kan ya, Bu ya. Nah, Hmm, maka UMK ya, Bu ya, ternyata di Bisa ya. SLKPP ya. Iya, proses tender harus UMK gitu ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan pekerjaan, ya terserah kamu berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Itu diatur di Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, Bu Husna ya. Oke, Pak. Ya, clear ya, Ya, UMK ya. clear, Pak. Clear, Kalau clear. melebihi lebih dari 2 kabupaten kota, pakai UMP ternyata nih, upah minimum provinsi. Kalau pekerjaan itu melintasi lebih dari 1 provinsi, mengikuti upah minimum salah satu provinsi. Tidak ada standar harga ya, Bu ya. Maka ternyata UMK atau UMP gitu nggih. Oke, Pak. Terjawab Bu Makasih. Husna? Udah, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Contoh BAEKH tak share di kolom chat ya. Barangkali dibutuhkan silahkan. Oh ya, Cak. Baik, Cak. Terima kasih. Ibu Nikmatul Husna, terima kasih juga atas pertanyaannya. Cak, ini kita sudah Ya, lewat 20 menit, Cak. Ya, luar ya, biasa. Nanyaan tutup ini. ya. Oke, sebelum ditutup, mungkin ada closing statement dari Cak Mustafa. Silakan, Cak. Oke, sebentar aku tak anu dulu ya, EKH ya. Oh ya, Cak. Silakan. Barangkali Mohon maaf butuhkan nih, Pak karena Muji. barusan Agak membahas. lewat 20 menit, Oke, Cak. baik, 20 Bapak Ibu sekalian yang ya, saya silakan. hormati, mohon maaf ya. Ternyata diskusinya berlanjut melebihi jam berapa? Jam 3:30 ya harusnya. Nggih. Nggih, Bapak Iya. Ibu yang saya hormati, mungkin paparan saya itu ada yang kurang, atau ada yang salah, atau berlebih, atau apa yang saya sampaikan di diskusi tadi ada yang kurang atau berlebih, atau tidak tepat, mohon dimaafkan. Nggih. Saya sebagai narasumber, sebagai manusia biasa, banyak kesalahan dan kehilapan. Tapi prinsipnya teman-teman, lakukan proses pengadaan barang jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang saat ini berlaku. Kata kuncinya itu ya. Artinya harus akuntabel sesuai ketentuan perundangan. Jangan sekali-kali teman-teman menggugurkan penyedia peserta yang harusnya lulus dan meluluskan peserta yang seharusnya gugur karena sesuatu hal. Itu dihindari. Terus karena banyak aturan-aturan yang harus kita pahami tentang proses pengadaan khususnya pemilihan di khususnya di sektor konstruksi, teman-teman jangan berhenti belajar. Harus belajar terus, belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan melalui siapa saja. Salah satunya media kelas khusus MSTC yang setiap bulan itu 8 kali dibahas gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa di anu Pak Muji dilengkapi atau ada yang dikoreksi pernyataan saya. Terima kasih. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Camus. Terakhir, Oke. Pak Muji. Mungkin ada tambahan, Cak, Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Ramadiram, Pak Mustafa. Jadi judulnya Pak Mustafa ini sudah 3 tahun yang lalu, tapi ternyata masih sangat diperlukan rekan-rekan semua. Berarti materi-materinya penting dan lebih penting lagi tampaknya kita harus mengikuti Pak Mustafa ini. Mengikuti pengetahuan dan kompetensinya Pak Mustafa ini. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Mustafa, Pak Diram, Bapak Ibu sekalian. Tampaknya kita harus belajar selalu dan dalam bahasa jelasnya kita harus mengikuti narasumber nasional Pak Mustafa. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak Muji, warahmatullahi atas wabarakatuh. atas penjelasannya. Camus, terima kasih. Saya ucapkan Oke, juga baik.
Terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih setia hadir di Zoom. Di sini, Cak, mungkin sisa 10 menit buka puasa, Cak. Sebelumnya saya ucapkan juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memoderasi kegiatan pada kesempatan sore hari ini masih terdapat kekurangan dari saya. Saya ucapkan permohonan maaf. Dan saya akhiri, apabila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semuanya. wabarakatuh. Mohon izin